Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 SAS dengan anggota sebagai berikut. Nah, untuk pembagian tugas dari tiap anggota di kelompok kami, Dion akan mengerjakan PPT, Miftah akan mengerjakan laporan, Nori akan mengerjakan laporan, Andi akan mengerjakan video, dan Vito akan menyediakan device sekaligus eksekusi nantinya. Namun, sejatinya masing-masing dari kami itu terlibat dan berkontribusi dalam eksekusi untuk proyek ini. Karena kalau misalkan ada kendala, kami akan berdiskusi untuk menemukan solusinya. Dengan adanya pembagian tugas ini, tujuannya itu supaya kami bisa menyelesaikan proyek ini itu lebih teratur dan menghemat waktu juga. Jadi kami tidak hanya fokus pada satu hal, tapi kami juga fokus ke hal yang lainnya supaya proyek ini bisa terselesaikan dengan lancar. Cloud computing adalah teknologi untuk mengakses layanan komputasi lewat internet. Nah, untuk implementasinya sendiri, kami akan mencoba untuk SaaS, yaitu Software as a Service. Untuk medianya itu OnCloud, nama aplikasinya, itu sebagai media penyimpanan dan berbagi file secara pribadi di server sendiri. Nah, langkah pertama itu kita bisa mendownload salah satu toolsnya yaitu VMware. Setelah mendownload VMware, kita bisa langsung masuk ke VMware-nya dan langsung mengetikkan komen-komen yang akan kita gunakan untuk menginstalasi tools-tools lagi yang akan kita gunakan di VMware ini. Nah, di sini untuk komen pertama yang akan kita gunakan adalah sudo apt upgrade untuk memperbarui sistem ke versi terbarunya. Nah, di sini kita bisa menekan enter dan akan segera diproses. Nah, ini merupakan proses yang terjadi ketika penginstalan dilakukan. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke komen kedua, yaitu masih menggunakan sudo apt dengan perintah yang berbeda, yaitu untuk menginstal Apache 2. Ini bisa terlihat setelah komen Apache 2 ada juga komen MariaDB server. Nah, itu untuk database yang nantinya akan kita pakai di OnCloud-nya. Baik, setelah dijalankan komen tadi akan muncul hasil seperti ini. Next, untuk komen selanjutnya. Komen selanjutnya yaitu sudo apt install php mysql. Untuk komen ini digunakan untuk instalasi PHP yang nantinya akan menunjang OnCloud kita. Nanti setelah di enter akan muncul hasil seperti ini. Untuk komen selanjutnya yaitu sudo mysql strip u root strip p. Nah, setelah di enter nantinya akan muncul tampilan seperti itu. Nah, jadi di root ini digunakan untuk menentukan nama user yang akan digunakan untuk login nantinya, yaitu user utama dengan hak akses penuh di database. Nah, jika sudah sampai di tahap create database, artinya kita sudah masuk di MariaDB yang server tadi yang sebelumnya sudah kita buat.
Nah, bisa terlihat perintah selanjutnya itu yaitu create user. Nah, di sini tuh kita akan memasukkan password yang kita gunakan di Ubuntu tadi untuk mendapatkan usernya. Nah, komen selanjutnya itu adalah grant all privilege. Ini akan memberikan akses kepada user kita supaya mereka bisa mengelola database mereka nantinya. Nah, untuk komen selanjutnya itu masih seputar privilege atau hak akses yang pengguna dapatkan, yaitu flash privilege. Ya ini kalau misalkan kita ada daftar izin baru atau hak akses baru, dia itu bisa langsung memperbarui hak akses tersebut. Nah, jadi kita sudah masuk di salah satu langkah utamanya itu menginstalasi OwnCloud melalui Ubuntu dengan menggunakan instruksi widget. Nanti bisa disambung menggunakan link dari OwnCloud-nya. Setelah melalui proses penginstalannya, lanjut ke perintah selanjutnya yaitu tar strip xjs OwnCloud, yaitu perintah untuk mengekstrak file instalasi OwnCloud yang sudah kita install tadi supaya bisa dijalankan nantinya. Ini adalah tampilan ketika proses berjalan. Di tampilan ini juga sudah dijalankan beberapa komen untuk mengecek apakah sudah benar-benar terinstall apa belum untuk OnCloud-nya. Jika sudah terinstall, kita bisa langsung mengecek IP address-nya untuk kita akses melalui browser Windows dalam localhost. Kita tinggal tempel alamat IP tadi. Nah, kalau udah tampilan gini, kita tinggal login aja menggunakan akun yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi ada username sama password. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke software OwnCloud-nya. Artinya kita sudah berhasil login. Nah, langkah selanjutnya supaya cloud buatan kita bisa diakses oleh orang lain, kita bisa menambahkan username dan passwordnya secara manual. Kita juga bisa mengatur berapa batas maksimal penggunaan penyimpanan yang bisa digunakan oleh user tersebut. Nah, ini merupakan bentuk tampilan awal setelah kita membuat akun pada cloud. Di dalam OwnCloud terdapat market yang berisi beberapa fitur yang tersedia di dalam OwnCloud itu sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini ada kontak, factor annotation, custom group, dan lain-lainnya. Fitur yang pertama kami jalankan yaitu berupa upload file dari file ekspor yang terlihat pada halaman depannya. Kemudian teman-teman juga bisa menjalankan fitur berupa share file dengan memilih usernya. Kemudian untuk memastikan apakah file itu benar-benar ada pada user Nori tersebut, kita harus login sebagai user Nori dan melihat file yang telah di-share tersebut. Setelah dicek file itu benar-benar ada, kemudian ada fitur PDF viewer di mana kita dapat mengakses file dengan format PDF. Kemudian fitur tugas di mana kita dapat menuliskan tugas-tugas kita dengan jangka waktu tertentu sebagai pengingat. Teman-teman bisa lihat di sini kita dapat mengatur jadwal, jam, serta tanggal berapa tugas tersebut akan dikumpulkan sehingga kita tidak akan lupa terhadap tugas tersebut.
Selanjutnya itu ada fitur musik di mana kita tidak perlu melakukan download terhadap musik tersebut setelah diupload. Jadi kita tinggal mendengarkannya saja. Kemudian di sini ada fitur notes atau catatan di mana kita bisa menuliskan pesan-pesan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Selanjutnya itu ada fitur kontak di mana kita dapat menyimpan kontak sahabat, pacar, kerabat, dan teman-teman terdekat kita. Hanya dengan mengisi semua informasi yang diperlukan. Kita dapat menambahkan beberapa kontak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya yaitu ada fitur galeri di mana kita dapat menyimpan atau mengunggah foto serta video yang kita inginkan. Selanjutnya itu ada catatan digital, hampir sama dengan notes tetapi ini dapat diubah menjadi sebuah poster. Selanjutnya itu ada fitur aktivitas di mana dia hanya memberitahu aktivitas kita dalam OnCloud ini. Selanjutnya itu ada fitur kalender di mana kita bisa menentukan hari yang kita inginkan seperti ultah Andi, anniversary Andi, dan lain sebagainya. File config.php pada OnCloud ini berfungsi untuk mengatur bagaimana server dapat diakses baik dari localhost maupun dari luar jaringan menggunakan ngrok. Pada bagian threads_domains ditambahkan alamat IP local VM agar OnCloud bisa tetap diakses dari browser Windows secara lokal. Dengan konfigurasi ini, OnCloud bisa diakses secara remote melalui URL ngrok sekaligus tetap bisa diakses di alamat lokal VM menggunakan IP host. Tampilan pada gambar ini menunjukkan ngrok sudah berhasil dijalankan dan tunnel aktif. Pada bagian forwarding terlihat URL public yang artinya semua request dari internet menuju alamat itu akan diteruskan ke server lokal OnCloud. Bagian HTTP request menampilkan log access. Hal ini menandakan bahwa OnCloud itu sudah merespon permintaan baik melalui domain ngrok maupun lewat alamat lokal. Nah, dalam konfigurasi ini kita bisa mengakses OnCloud dari dua jalur. Yang pertama ada remote atau public melalui URL dan yang kedua localhost atau IPVM langsung dari Windows singkatnya. Ngrok di sini berfungsi sebagai jembatan agar server OnCloud di VM dapat diakses. Nah, berikut akan dicobakan. Device admin akan mengupload file berupa foto. Nah, setelah terupload akan di-share ke user Andi. Nah, di sini di samping ini sudah tampil mockup POV dari device klien yaitu Andi tadi, user Andi tadi. Nah, di sini sudah muncul foto yang sama seperti yang diupload oleh device admin yang sudah di-share. Baik, sekian video tutorial implementasi OnCloud sebagai software as a service. Nah, dengan adanya OnCloud ini tuh bisa memberikan kita pemahaman gratis soal konsep dari cloud computing itu sendiri. Khususnya itu dalam penyimpanan dan juga berbagi file mandiri dengan kita mendapatkan kontrol penuh atas data. Nah, selanjutnya itu kami juga menemukan beberapa kendala selama project ini dijalankan, tapi juga kami bisa menghasilkan solusi yang bisa mengatasi kendala tersebut, sehingga project ini bisa terselesaikan dengan baik. Sekian, saya mewakilkan kelompok 6 mengucapkan terima kasih.